Yesus Tuhan Raja, kita memuliakan Dia, meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan, sebab Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami meninggikan, kami muliakan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Hosana. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih karya-Mu dalam hidup kami, sungguhnya akan kami rasakan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak terima hormat pujian kami.
berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang besar kepada kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau sudah menumbuhkan kami oleh perkenanan Tuhan. Kami boleh ada di pantai Kenai untuk kami mau memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk pelayanan GKM Sukarunia yang ke-6 tahun. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk segala hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami undang Roh Allah hadir di tempat ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami dipimpin oleh Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau akan firman Tuhan memberkati pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah anak yang bernama. Biarlah malaikat Tuhan berkirimkan menjaga melindungi kami semua. Tempat ini beserta seluruh masyarakat di tempat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Dia saja yang dipuji dan dimuliakan. Anak-anak, kita mengucapkan besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat membesarkannya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Dia yang berkuasa, Dia yang menebus dosa-dosa kita. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangannya. Anak-anak yang merasakan kebaikan Tuhan, mari lambaikan tangan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengatakan Allah itu baik. Tapi ketika kita menyanyi bilang baik, mari jempol kita diangkat. Tunjukkan Allah itu baik. Allah itu baik, itu baik bagiku. Ditunjukkan kasih setia-Nya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Tuhan, inilah iman kami, percaya kami, dan terus percaya kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Mari Kau berbicara buat kami di pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan buat kami di siang hari ini. Urapi hamba-Mu, boleh menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Oke, mari bangkit berdiri. Coba jabat 2-3 orang sambil katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Baru bilang selamat ulang tahun gitu. Karena semua kita hari ini berulang tahun toh. Karena ulang tahun jemaat jadi ya. Oke, yang sudah silakan duduk. Kalau mau terus berdiri juga boleh, tidak apa-apa. Ya, puji Tuhan, saudara, tidak terasa ini ulang tahun yang ke-6 buat gereja kita di tanggal 6 November kemarin. Tapi kita peringati di tanggal 12 supaya sekalian ibadah hari Minggu. Ini sungguh luar biasa di tengah ombak yang begitu luar biasa. Kita belum menikmati firman Tuhan. Kita akan buka sama-sama Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ya, yang bawa Alkitab boleh, yang tidak bawa Alkitab tapi bawa handphone, bisa dibuka handphonenya. Yang pasti buka Alkitab, jangan buka yang lain. Buka Facebook, WA, jangan ya. Amin. Ibrani pasal 11, kita akan membaca ayat yang ketiga terlebih dahulu. Nanti saya akan pandu beberapa ayat yang akan kita baca. Kita mau belajar di pagi hari ini tentang iman. Yang sudah bisa katakan amin, Bapak Ibu? Amin, belum terlalu keras. 1, 2, 3, amin. Oke, kita akan bersama-sama membacanya. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, kalau kita perhatikan dalam pasal 11 itu diulang-ulang kata karena iman, karena iman, karena iman. Sesuatu yang disampaikan berulang kali dalam firman Tuhan itu artinya sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang begitu luar biasa sehingga disampaikan berulang-ulang supaya apa? Supaya kita semua sungguh-sungguh mengerti. Saudara, kadang-kadang manusia itu saudara kalau dibicarakan satu kali saja belum mengerti. Kadang-kadang harus 2 kali. Bahkan anak-anak saudara kalau dipanggil kadang-kadang harus perlu 3 kali, 4 kali. Contoh begini, Enzo, belum dengar. Enzo, makin kencang baru dengar. Itulah manusia. Makanya juga di firman Tuhan, Tuhan seringkali bicara itu berulang-ulang supaya apa? Supaya kita paham. Yang sebelah kakak biar paham. Saudara, iman membuat kita mengerti mengenai kuasa firman Tuhan. Ingat, kita lihat alam semesta ini saudara, lihat laut, lihat pohon, lihat semuanya. Itu terjadi karena iman kita percaya bahwa Tuhan menciptakannya di Kejadian. Padahal saudara, apa yang kita lihat sekarang ini, itu iman kita percaya bahwa Tuhan menciptakannya sebelumnya. Padahal kita tidak melihat bagaimana Tuhan menciptakannya. Kita tidak melihat bagaimana prosesnya Tuhan membentuknya. Tetapi kita percaya bahwa semua terjadi oleh karena perkataan firman. Artinya apa? Iman menolong kita mengerti dan memahami dan mengalami bagaimana karya Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Dan saya percaya setiap kita di tempat ini orang-orang yang beriman. Haleluya. Yang sebelah kakak, kupu iman ini luar biasa sekali. Saya percaya kita punya iman yang luar biasa. Tadi pagi waktu kita berangkat sudah mendung-mendung, iman kita diuji. Ini apakah menghujankah tidakkah? Karena di tahun lalu saudara, waktu kita Natal lagi. Utah di sini saudara, itu juga hujan. Tadi sepanjang jalan juga sempat hujan saudara. Tapi itulah iman kita diuji. Tapi di hari ini saudara, kita mau belajar 3 hal tentang prinsip iman. Amin. 3 hal tentang prinsip iman. Yang pertama adalah iman adalah percaya meskipun belum melihat. Katakan sama-sama, iman adalah percaya meskipun belum melihat. Nah, kayaknya kalau dengan anak sekolah minggu yang besar suaranya. Oh, Bapak. Saudara, kita lihat ayat yang ke-8. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik di sana.
Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, perhatikan baik-baik. Iman adalah percaya meskipun kita belum melihat. Ketika Tuhan panggil Abraham dari Ur Kasdim pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan, itu Abraham belum tahu tempatnya. Makanya dibilang dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara, zaman sekarang beda dengan zaman dahulu. Zaman sekarang, contoh, kita belum pernah pergi ke Pantai Hamadi. Tinggal buka di handphone kita saja, ketik Pantai Hamadi, langsung muncul videonya, bagaimana reviewnya, bagaimana ulasannya, sehingga meskipun belum sampai di Hamadi, kita sudah tahu seperti apa itu Pantai Hamadi, seperti apa gambarannya, di sana ada apa saja, bahkan kita bisa tahu berapa jarak naik mobil, berapa menit, kalau seandainya kita naik bis berapa menit. Artinya kita punya gambaran. Kenapa? Karena sekarang ada namanya video, ada YouTube, ada Facebook, ada IG. Tetapi saudara, di zaman Abraham Facebook belum ada. Di zaman Abraham YouTube belum ada. Di zaman Abraham juga Google Maps belum ada. Tetapi saudara, Tuhan bilang sama Abraham, Abraham kau pergi ke tempat itu. Saudara, ketika saya cek kira-kira berapa jarak yang diperlukan oleh Abraham sampai di Kanaan, itu sejauh 1650 km. Kira-kira kalau Sarmi Jayapura berapa kali bolak-balik ya? Kakak Edo, Sarmi berapa kilometer? Berapa km? Sekitar berapa km? Berapa? 1200. Oke. Jaraknya sekitar 200 km Sentani Jayapura. Bayangkan saudara, ini 1650 km. Kira-kira berapa kali bolak-balik itu? Ada mungkin 8 kali lebih saudara yang bolak-balik. Tetapi permasalahannya, dia tidak pernah tahu kapan itu sampai di Kanaan karena dia tidak punya peta seperti sekarang ini. Tetapi iman saudara membuat dia percaya bahwa dia akan sampai ke sebuah tempat yang Tuhan janjikan. Itulah namanya iman. Meskipun dia belum melihat dan tidak tahu, dia percaya saja bahwa Tuhan yang dia sembah akan menolong dia sampai di tempat perjanjian itu. Bahkan saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham pada waktu umur 75 tahun, dia bilang gini, Abraham, lewat engkau akan lahir keturunan yang begitu luar biasa seperti pasir di laut. Coba lihat ke bawah, ambil segenggam pasir saudara. Coba ambil segenggam pasir. Coba kira-kira bisa nggak kita menghitung satu genggam pasir itu? Tidak bisa saudara, terlalu banyak. Dan Tuhan berkata sama Abraham, Abraham, kau dengar baik-baik, saya berjanji kepada engkau, saya akan memberikan kau anak. Tetapi saudara, Abraham belum melihat anak itu. Ketika Tuhan berjanji, Abraham umur 75 tahun. 25 tahun penantian. Tahun pertama mungkin kalau ada tes pen saudara, apa tes pack saudara, dia cek, pergi ke apotek, cek dulu, adakah, waduh negatif lagi. Besok lagi pergi ke apotek, tes dulu, tes lagi, negatif. 2 tahun, 3 tahun, belum melihat anak itu saudara, tapi dia percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan memberikan anak. Dan di tahun yang ke-25 Tuhan baru menjawab, itu pun hanya 1 orang anak. Sedangkan janji Tuhan, anakmu, keturunanmu seperti apa? Pasir di laut. Saudara, cuma 1, bagaimana mungkin Tuhan bilang menjadi bangsa yang besar? Bahkan saudara, ketika Tuhan panggil Abraham, umurnya Abraham baru 175 tahun. Kalau kita bilang bangsa, apakah mungkin bangsa akan terbentuk dalam waktu 75 tahun? Belum. Paling baru anak dan cucu. Kalau nikah muda ya ada cicit gitu kan. Tapi bayangkan, Abraham begitu percaya, begitu yakin bahwa meskipun dia belum melihat, pasti suatu saat nanti dia akan menggenapi bagaimana keturunannya seperti pasir dan bintang di laut. Meskipun bintang di langit saudara,
meskipun dia belum melihat. Ini karena itu dia lihat laut ya, macam fokusnya sudah berubah-berubah karena lihat laut. Saudara, waktu kita pertama kali memulai pelayanan, siapa yang pernah bermimpi kita bisa mendapatkan tanah? Kita memulai di padang bulan, saudara. Waktu pertama kali kita membangun gereja, sudah ada gereja. Dan baru 2 minggu mengembalakan harus keluar karena sengketa tanah. Tapi siapa yang pernah bermimpi bisa punya tanah? Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah meskipun belum melihat, meskipun di rekening tidak ada uang. Karena setiap tahun harus bayar uang sewa ruko 40 juta. Tapi bersyukur saudara karena iman. Meskipun kita belum melihat, puji Tuhan, kita bisa mendapatkan yang namanya tanah. Meskipun tidak besar, tapi itulah karena iman. Saudara, Tuhan berjanji buat kita bahwa masa depan kita seperti masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi itu di depan nanti belum kelihatan. Pada waktu Tuhan berjanji buat Yeremia, pada waktu itu mereka di pembuangan. Bagaimana mungkin Tuhan bilang, "Hei orang Israel, ingat, rancanganku rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan." Tetapi faktanya mereka lagi menderita. Itu belum mereka lihat. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, ingat, rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa. Meskipun kau belum melihat sekarang ini, tapi percaya suatu saat nanti engkau akan menggenapi bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan menolong saudara dalam pendidikan saudara, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, apapun itu. Meskipun faktanya belum ada, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita. Amin. Bilang sebelah, makanya percaya. Itu hal yang pertama, bahwa iman adalah percaya meskipun belum melihat. Yang kedua, apa itu iman? Iman adalah tetap percaya meskipun di luar logika dan mustahil. Katakan sama-sama, iman adalah. Aduh, loyo ini belum makan kan atau sudah fokus berubah ini? Ulangi ya, ikut saya. Jadi bukan hanya pulang minggu, semua juga ikut saya. Iman adalah. Mantap. Tetap percaya. Meskipun di luar logika dan mustahil. Kita lihat dalam firman Tuhan pasal 11 ayat 11, kita akan baca bersama-sama saudara. Ayat 11, 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Oke, ulangi. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena iman juga Dan Sarah beroleh kekuatan dia yang sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji. Percaya meskipun tidak masuk. Saudara, ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel di Yeriko,
Yang begini. Teman-teman, gampang saja. Putar itu pertanyaan itu. Logika kita. Kita tidak. Tembok kuat, runtuh tanpa disentuh. Sudah kan? Oke. Saudara, mungkin tidak saudara. Tembok Yeriko itu diruntuhkan yang begitu tebal itu tanpa logikanya betul. Tetapi karena iman mereka setiap hari mengitari tembok Yeriko. Diam-diam. Bingung-bingung toh. Orang perangkat diam-diam. Tetapi karena iman orang-orang Israel akhirnya apa? Tembok Yeriko secara logika tidak masuk akal bisa runtuh. Tapi karena iman percaya dan akhirnya tembok Yeriko. Sekarang kalau kita melihat ya, dengan kita punya rencana kemarin saya sudah lakukan persoalan saudara membangun itu gereja 12 kali 16 2 lantai saudara itu minimal saudara kalau lihat kita punya kuah di 100 saudara kira-kira masuk logika tidak? Tapi karena iman saya percaya Tuhan akan menolong. Dulu kita berpikir bagaimana kita kemarin kita tes semua kan. Kalau kita bapak-bapak ibu-ibu kalau kita terima gaji kita punya kemampuan dengan pengeluaran jujur. Orang bilang besar pasak daripada. Tetapi saya percaya iman saudara akan menolong saudara untuk bisa melalui hari-hari hidup kita. Bahkan bukan hanya makan saja, bahkan anak-anak kita bisa. Mereka bisa punya baju baru. Itu semua karena iman. Kadang-kadang mustahil bagaimana mungkin saudara. Tetapi itulah Tuhan. Karena iman, Abraham percaya meskipun tidak masuk akal. Percaya bahwa Tuhan bisa berubah. Kadang-kadang mungkin ibu-ibu kah, orang tua kah berumur. Katanya sabu anaknya bisa bertobat. Dia punya kelakuan yang mustahil bisa bertobat. Tetapi percaya saudara tidak ada yang mustahil. Bahkan seburuk apapun manusia punya masa lalu seperti Saulus yang teroris kita, semua bisa berubah. Amin. Bilang sebelah iman di luar logika. Saudara kalau bukan di luar logika dan semua yang namanya iman saudara selalu di luar logika, di luar daya pikir kita, itulah iman. Makanya saudara jangan pernah khawatir kalau mustahil, percayalah bersama Tuhan pasti ya. Hal yang ketiga ini sudah bahagia, kabar bahagia karena sudah percaya. Oke. Iman bukan pasif tetapi aktif dan melangkah. Katakan sama-sama, iman adalah bukan pasif tetapi aktif dan melangkah. Kita percaya bahwa Tuhan bisa menolong kita. Tapi iman itu bukan sesuatu yang pasif. Hanya tunggu saja, berdoa saja, Tuhan tolong hari ini kan mau makan tanpa bekerja. Tidak. Kita beriman, kita juga harus melangkah. Ya? Iman tanpa berbuat hakikatnya adalah iman. Kita lihat dulu ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Ini ayat iman terakhir. Haleluya. Amin. Oh amin. Anak amin terakhir. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik Tuhan. Lalu apa? Ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ketika Tuhan berfirman sama Abraham, kau harus melangkah ke sana, ke tempat yang kau akan nikmati. Tapi apakah Abraham cuma duduk dia, oh Tuhan terima kasih untuk janji, Tuhan terima kasih untuk berkat? Tidak, Tuhan. Ia melangkah. Artinya iman tidak pasif. Berdoa itu baik saudara, tetapi berdoa harus diikuti dengan namanya tindakan. Kalau anak-anak yang sekolah yang dia percaya, oh Tuhan saya percaya nilai saya itu 10. Saudara tidak hanya berdoa. Kalau berdoa saya percaya nilaimu 10, Tuhan itu bantu.
Kamu berpuasa kan nggak ngaruh, saudara. Kalau kau beriman, mestinya Tuhan. Kalau kau percaya bahwa Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan anak muda, dengar. Tidak hanya berdoa, tidak hanya rajin ke gereja, tidak hanya rajin beribadah, tidak hanya rajin berpuasa, harus melangkah. Amin. Kalau kau cuma tinggal di rumah, apakah Tuhan kasih duit dari surga kan jatuh ke rumah? Kasih duit. Mesti Abraham itu mesti melangkah. Setua, saudara, 75 tahun dia mulai bergerak gitu. Tapi dia melangkah. Jadi bilang ke sekolah, kakak mau melangkah. Sesuatu yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat itu akan terjadi ketika kita melangkah. Ketika kita berdiam di sana, itu tidak akan terjadi. Contoh, Tuhan janji sama saya bahwa di depan pendeta, di depan ada handphone berkat buat lo, supaya lo bisa SMS. Di depanmu ada handphone, jadi silakan ambil. Saudara, saya tidak bisa hanya berdoa bim salabim abrakadabra. Saya harus apa? Melangkah. Itulah yang namanya. Kalau kita melihat di firman Tuhan, ketika Tuhan menyembuhkan banyak orang, selalu ada namanya apa? Ketika Tuhan sembuhkan 10 orang kusta, apakah mereka diam saja? Tidak. Tuhan bilang, kamu pergilah, tunjukkanlah kepada para imam. Di pertengahan jalan, itulah Tuhan membuat mujizat Tuhan. Mereka harus melangkah. Lalu terjadi yang namanya mujizat. Ketika Tuhan sembuhkan orang yang sedang berdoa di kolam yang sedang, setiap ada goncangan, macam ombak betul, saudara, semua berebut ke bawah sampai di kolam, dia akan sembuh. Tapi satu orang, saudara, dia semakin dan tidur di dunia hilang. Ketika Tuhan tanya pada dia, maukah kau sembuh? Oh mau. Sekarang angkatlah tilammu dan berjalan. Harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Sekali lagi, saudara, kalau kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan, jangan cuma diam saja. Kalau mau terjadi pemulihan dalam hidup keluarga saudara, suami saudara, istri saudara, anak saudara, harus melangkah. Jadilah teladan. Kalau mau melihat IP-mu bagus, kerjaanmu bagus, anak-anak yang mau nilainya bagus, belajar. Bilang ke sebelah anak, belajar. Sekolah sudah main handphone, jadi mulai kurang-kurangi main handphone anak-anak. Jangan mimpi, nilai ujiannya bagus, tiap hari main handphone. Main handphone, Mobile Legend kah, Free Fire kah, apa kah. Saudara, ini tidak mungkin. Kalau aku jadi atlet e-sport, bolehlah bisa menghasilkan. Cuma begitu saja apa untungnya buat kehidupan kita. Mari, iman tanpa tindakan. Jadi ada 3 hal tadi, saudara. Yang pertama apa tadi? Lupa kan? Yang pertama, iman itu adalah percaya meskipun belum. Yang kedua, iman itu percaya meskipun di luar. Yang ketiga, percaya itu adalah melangkah, bukan pasti, bukan duduk diam. Amin. Oke, baik, kita Oke, mari bangkit berdiri, saudara. Aku percaya
bergandengan tangan. Saya tahu ada teman-teman yang menghubungi di hari-hari ini. Mari ikut datang sama Tuhan bersama-sama. Kalau kau hadir bersama dengan keluargamu, dengan mari datang hampiri dia, berpegangan tangan kita, berdoa sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Mari, saudara, mari kita mengimani. Mari doakan apa yang menjadi pergumulan saudara dan percayalah karena iman, maka Tuhan akan menolong saudara sehingga saudara bisa mendapatkan apa yang saudara perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kau berdoa, kau bergandengan tangan dan kau naikkan doa dan percayalah meskipun kau belum mendapatkannya, tapi percayalah ketika kau berdoa seperti yang kau sudah mendapatkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kau melihat setiap umatmu di tempat ini, saudara. Tuhan, baik yang datang secara pribadi, yang datang bersama dengan keluarga mereka, mama percaya bahwa pasti ada beban-beban, ada pergumulan, ada masa depan yang sedang ingin mereka raih di depan. Dan kami percaya karena iman kami bisa mendapatkannya, karena Tuhan akan menolong setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, meskipun itu mustahil, meskipun itu tidak mungkin, tetap kami percaya meskipun belum melihat akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami ikat di bumi, kami ikat. Apa yang kami lepaskan di bumi, kami lepaskan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai berdoa dan mengucapkan dulu. Haleluya. Kami belah kakak Bapak Iman luar biasa. Ada dua persembahan yang kita siapkan. Persembahan yang kita untuk pelaksananya acara ini. Oke, dibawa oleh kakak Ola yang memakai. Iya. Baik, kita melakukan persembahan. Kita menaikkan ujian dari hidung jemaat kita. Mengapa kita tidak bersyukur? Baik, yang menyiapkan persembahan boleh diangkat tangan kanannya dan kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang bersama. Tuhan memberkati pendeta yang pemantauan yang Tuhan ini Tuhan pakai mengucapkan syukur kami bawa persembahan kami kepada Tuhan, baik untuk persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, kami angkat di tangan kami. Minta Tuhan Yesus kiranya memberkati
Tuhan, akan berdiri agar berdoa dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan dari awal sampai menolongnya. Terima kasih Tuhan yang juga kita berdoa kepada Tuhan memberkati pemerintah fokus menolong agar pemerintah kami boleh melaksanakan tugas dan kami dengan baik. Bagi setiap jemaat Tuhan yang supaya berkat Tuhan juga melimpah dalam hidup mereka. Bahkan jemaat mereka berdoa di dalam pernikahan. Doa juga di tahun yang ke-6 Tuhan telah sampai kami dan kami percaya di tahun-tahun yang ke depan kami percaya Allah yang sah yang telah menyertai kami, terus menyertai kami dan setiap kami pribadi lepas pribadi akan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan. Tuhan, kita akan melanjutkan dengan berekreasi, mandi. Tuhan tolong menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami dari setiap mara bahaya. Mari umat Tuhan arahkan tanganmu dan ambilkan Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani saudara. Diberkatilah pendidikan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah keluarga saudara. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dalam perjalanan. Ya, silakan kembali ke tempat semula. Kita akan melanjutkan dengan acara kita. Ya, yang mau mandi sabar. Yang mau mandi sabar. Nanti belum ada yang jaga. Mari tolong tip kue. Mana? Ya duduk tenang kan sebentar bang.
dengan Ibu. Ibu mari mendampingi Bapak. Sekaligus koordinator gereja anak. Ya, sama Ibu. Dari perwakilan dari anak, minta anak Betani. Oh saya. Mari thank you. Mari depan. Kemudian perwakilan remaja minta kakak Eben. Kakak Eben untuk mengambil tempat di depan. Dan yang mewakili pemuda kakak Ayen. Mari silakan mengambil tempat di depan. Kemudian dan yang mewakili kelompok dewasa, kami undang Ibu Gracia dengan penuh kasih. Mari mengambil tempat di depan. Oke, kita semua mari bangkit berdiri. Kita mau menyanyi selamat ulang tahun. Menyanyi dengan suara yang keras, tepuk tangan yang meriah. Mari kakak silakan. Iya. Iya, berdiri sesuai usia, mulai dari yang dewasa sampai dengan yang kecil. Ibu Gracia mari. Iya. Yang sudah tua-tua di pinggir sini. Ibu Gembala. Bukan tua-tua lagi. Oke, kita menyanyi selamat ulang tahun sama-sama. Kita tepuk tangan. Selamat ulang tahun. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Anak-anak mana suaranya? Ucapkan buat gereja. Panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya. Lebih cepat lagi. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Oke, sekarang kita akan minta Bapak Gembala untuk bakar lilin. Mudah-mudahan dia tidak langsung ditiup angin. Bakar lilin, mari kita nyanyi sama-sama. Anak-anak mari kita tepuk tangan supaya Bapak Gembala bakar lilin cepat. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bakar lilinnya, bakar lilinnya, bakar lilinnya sekarang. Oke. Ya, oke. Angin sudah meniup api. Jadi sekarang setelah bakar lilin, kita meminta Bapak Gembala untuk potong kue. Bapak Gembala potong kue didampingi dengan Ibu Gracia, Kakak Ayen, anak Betani, sama Kakak Eben, mendampingi beserta juga dengan Ibu Gembala. Sama-sama Bapak mau potong kue sebagai tanda awal perjalanan gereja pelayanan gereja GKN Kasih Karunia pada tahun yang ke-6. Iya, potong kuenya. Bapak sabar dulu, kita nyanyi dulu. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya,
bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tepuk tangan. Iya, baik, kita akan menyaksikan pembagian kue yang menandakan bahwa ada kebersamaan di dalam menunjang pelayanan GKN Kasih Karunia di tanah Papua, bahkan secara global untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, Bapak langsung bagi saja. Bagi, ya. Daripada lalat jaga, lebih baik ada yang tolong jaga. Oke, baik. Tapi sebelum kita mau langsung makan dulu. Iya, oke. Ya, yang sudah terima kue boleh ambil sepotong makan. Nanti yang mau hajar kasih habis nanti sebentar sudah. Yang lain nonton nanti sebentar, ketemu semua dapat bagian. Oke, nanti setelah ini ya sudah dicicipi. Silakan satu. Suruh kasih habis kah? Oh jangan. Oke, kalau kasih habis berarti hitung 3 kali sampai habis. Tapi karena tidak, jadi cukup satu dan setelah silakan satu gigitan. 1, 2, 3. Ada yang sulaju, tidak apa-apa. Dan minta Mama Maluali untuk bisa pimpin doa untuk bersyukur perjalanan ke gereja yang ke-6 tahun. Mari dengan penuh hormat kami persilahkan. Mari kita mau berdoa, mengucap syukur lagi kepada Tuhan, di mana kita sudah mendengar firman Allah, memberikan kita kekuatan serta motivasi membangun, dan kita bisa berjalan bersama-sama seperti apa yang firman Tuhan garis bawahi. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pertolongan dan kebaikan serta kasih-Mu dan kasih karunia Allah yang melimpah ruah dalam kehidupan kami. Bapa, sebagai umat yang percaya kepada Engkau, kami boleh ada di tempat ini. Engkau tahu dan mengerti bahwa kami telah merayakan ulang tahun gereja GKN Kasih Karunia yang sudah bertambah usia 6 tahun. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau bukan Engkau, kami tidak bisa buat apa-apa. Bahkan saat ini pun kami tidak mungkin ada di tempat ini. Tetapi karena kasih setia Tuhan, menopang kami, menolong kami, mendorong kami dalam pelayanan Tuhan. Sehingga pelayanan ini gereja GKN Kasih Karunia boleh bertambah usia 6 tahun lamanya. Dan kami mau melangkah maju tahun yang akan datang. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, seperti sebagaimana kami mendengar firman Allah, bahwa kami imani dan percaya walaupun kami tidak melihat, tapi kami tahu bahwa pasti Allah kami adalah Allah yang pasti, bukan Allah mudah-mudahan. Kami percaya itu dan imani
bahwa tetap gereja ini akan berjalan sampai di mana pergumulan-pergumulan jemaat serta hamba Tuhan yang melayani. Maka gereja akan berdiri. Kami tidak tahu kapan, tahun depan atau besok, atau tahun yang akan datang. Kami percaya imani bahwa segala sesuatu Tuhan telah sediakan yang terbaik untuk kami. Seperti kami mendengar firman, kami percaya walaupun kami tidak melihat, tapi itu adalah hal yang pasti. Karena kami imani sungguh kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, memberkati hamba-Mu, Bapak Yan Thomas Soa, anak kami. Tuhan Engkau terus memberkati dia, pakai dia dan urapi dia Tuhan untuk melayani jemaat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan membawa jemaat-jemaat yang baru. Mereka akan bertambah di dalam gereja GKN. Tuhan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, semua pengerja yang ada di dalam gereja ini. Allah Tuhan memberkati mereka, urapi mereka, pakai mereka Tuhan, berikan kuasa Tuhan. Mereka boleh melayani terus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa kepercayaan itu tidak gampang dan tidak mudah ketika Allah pakai anak-anak-Mu melayani di dalam gereja. Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan memberikan kepada mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, hamba terbatas, hamba punya kekurangan, hamba punya kelemahan, hamba tidak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan selalu memberikan kami kepercayaan untuk melayani siapapun orang. Tuhan, kami terus datang untuk melayani mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami mengucap syukur di tempat ini ya Bapa. Kami mau berrekreasi. Kami percaya bahwa melekat berkemah untuk kami. Muka belakang, kiri kanan, di atas, di bawah ada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, anak cucu kami yang kami bawa, Tuhan menjaga, Tuhan menuntun kami dari siang hari ini sampai pada sore hari ini. Kami tahu bahwa acara demi acara sudah kami lalui dan boleh dapat berlangsung sampai pada sore hari. Kami akan pulang kembali juga ke tempat kami dengan keadaan yang tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Sebelum kamu rekreasi Tuhan, kami taruh makan minum kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati, sucikan, kuduskan, dan Engkau memberkati. Supaya kami makan, memperoleh kekuatan pada tubuh kami. Terlebih firman yang sudah kami mendengar adalah makanan rohani untuk menyegarkan jiwa dan roh kami. Bapa di surga, terima kasih, ini doa sembahyang kami. Demi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Mari yang percaya katakan, amin. Waktu saya kembali. Terima kasih Mama. Sabar. Ma, yang anak-anak kecil ini main. Itu campur saja, Ma. Miss, madam, Miss. Miss, madam. Ma.